ledaknya itu sampai sebesar itu. Kalau sepengetahuan saya, karena memang ada anggota saya juga ini mantan Ya. pelaku ya, hanya Tapi sudah memang bertobat. sudah bertobat ya, Oke, alhamdulillah. jadi anggota Pokmas. Iya, Itu katanya dari pupuk pupuk. ya. Sementara bahan peledaknya ada yang dari yang dijual langsung, ada yang dibuat dari garis, Hmm. Korek api, garis, korek api, belerang tuh ya. belerang. Hmm. Ya, kita ini jadi anggota Pokmas, di antara beberapa orang itu memang mantan, Iya. tapi sadar, Sadar, alhamdulillah. Hijrah. ya hijrah, Hijrah ke bersatu jalan yang dengan lurus. kita orang. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kita orang panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat umur panjang, kesehatan. Akhirnya saya bisa berkunjung lagi bertemu dengan saudara semua yang ada di Gane Timur, Gane Luar. Salawat dan salam semoga kita kirimkan salawat kepada Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Bapak Ibu, kelompok Pokmaswas yang saya muliakan, tentang pengaduan saya tentang masalah bom itu memang sudah tersebar ya. Tentang bom fluid itu sudah tersebar. Menyangkut dengan masalah yang terjadi hari ini di Pulau Widi, yang hari memang tompong sebagian masyarakat ini hanya memang tahu tentang masalah Pulau Widi secara katakan di luarnya saja, Pulau Widi itu bagus dan sebagainya. Tapi jelas anggota Pokmaswas di Kecamatan Gane Luar lebih paham. Di samping itu termasuk ketuanya juga mantan pada umumnya nelayan, orang juga yang menyelam lihat koral tentang karang-karang yang mana yang patah, itu kan lebih paham. Nah, kira-kira bisa nggak kira-kira selama ini melihat bom ada di situ, bunyi bom, kemudian masyarakat itu rasa was-was karena pencarian terganggu. Karena kita tahu bahwa Pulau Widi itu kan luasnya itu 324.954 hektar. Kalau tidak salah, 324.954 hektar. Itu yang saya baca di salah satu data yang sudah dicantumkan di media seperti itu. Sulitnya di mana sampai anggota Pokmaswas itu ketika ada dengar bom tidak bisa melihat alat bukti, itu gimana? Ya gini, saya jelaskan dulu. Kebetulan di anggota saya dari 16 orang itu anggota Pokmas ya, ada 3 orang yang memang hidup di Pulau Widi. Oke. Punya rumah dan tinggal di Pulau Widi. Jadi saya segala informasinya itu kan lewat mereka yang ada di sana setiap saat. Tetapi mereka juga was-was. Karena begini, jika ada orang ada pelaku pengeboman terjadi, sementara dorong ambil dengan kamera, kan mereka takut juga mereka punya keamanan. Mungkin pasti orang tahu bahwa di Pulau Widi kan tidak ada orang lain yang tinggal di sana. Umpamanya kebetulan ada yang pulang ke Gane Luar kan tinggal 2 orang, 3 orang. Kalau sebentar kita ngambil kamera di saat dong bom, itu bahaya itu keamanan kita. Jadi alasan mereka begitu. Walaupun memang saya sudah berikan kamera juga untuk bagaimana kalau dong bom ambil gambar, dong takut mereka keamanan terancam. Ini kan bukan dekat dengan kampung, jauh. Kalau selama ini bahan peledak yang di Pokmaswas ini kan jelas kelompok masyarakat pengawas, monitoring pekerja para nelayan yang ada di sana. Kalau bom itu dirakit itu menggunakan apa kira-kira sampai ledaknya itu sampai sebesar itu?
Kalau sepengetahuan saya, karena memang ada anggota saya juga ini mantan pelaku ya. Tapi sudah bertobat. Sudah bertobat ya. Alhamdulillah. Jadi anggota Pokmas. Iya. Itu katanya dari pupuk. Pupuk. Ya. Sementara bahan peledaknya ada yang dijual langsung, ada yang dibuat dari garis. Korek api, garis. Korek api. Belerang tuh ya? Belerang. Ya. Kita ini jadi anggota Pokmas. Di antara beberapa orang itu memang mantan. Iya. Tapi sadar, alhamdulillah, hijrah. Ya, hijrah ke jalan yang lurus. Oke. Ya, karena memang begini. Hari ini kita berbuat, kita harus berpikir cerdas bahwa yang hidup bukan kita saja, ada keturunan kita tuh. Iya. Kalau hari ini sudah musnah Pulau Widi, apa yang kita harap? Karena saya punya cara berpikir bahwa Pulau Widi itu belum terjamah begitu baik, karena memang sarananya belum ada. Contohnya jalan, listrik untuk es. Tapi kalau dua-duanya itu sudah ada, kan itu aset ekonomi. Ya, aset ekonomi. Kita kan tidak mungkin berharap hasil tani saja. Harus ada bantuan dan hasil nelayan. Tapi kalau memang saat ini kita biarkan saja dia musnah begitu, kapan waktunya kita mau butuh, sudah kosong. Dan saya lihat banyak saya teman seperti suaminya dia, kan tinggal di pulau selamanya orang ini. Ada kebunnya di sana, rumahnya di sana, hidup mencari di sana. Dekat mik. Kan dia juga menjelaskan demikian alasannya tentang keamanan. Iya. Coba istrinya Bapak Podo coba bicara. Pokoknya ngoni di Pulau Widi sana, selama dekat berapa kali dengar bom itu, dengar berapa kali ledakan tuh? Kira-kira dengar di dalam Pulau Widi itu, selama di Pulau Widi, bom itu 1 minggu berapa kali, atau 1 bulan kah, atau? Kalau 1 minggu itu terhitung tuh. Terhitung. Pagi sore. Yang bom itu dari mana tuh? Di sini muka Pulau Widi Muludoro tuh. Di Daga. Ada pokoknya pesisir sampai belakang lah tuh. Sampai di belakang. Selama ngoni pencarian ikan garam, ngoni kan bisa bikin garam. Yang sebelum ada bom itu bagus penghasilan. Setelah ada bom ini mulai rasa terganggu. Ikan mati, ikan kecil-kecil mati. Nah, terus mancing nih orang mengalami so termakan kong. Selama yang dengar bom, kemudian itu alasan sampai ngoni terberani ke sana tuh juga takut karena faktor apa? Karena pertama itu waktu yang dong Papadaya, Gor Pedorang tuh. Papadaya, ya. Itu tuh Gor Pedorang, dong balik mau bom Papadaya. Dari situ jangan takut terus. Oke. Biar bom dekat-dekat kesana begitu terus. Jadi orang yang bom, selain bom ikan, orang datang mau kasih tahu pada orang itu dong dekat ke bom. Subhanallah. Baru 3 body. Baru 3 body. 3 body. Iya, 3 body. Sebagaimana yang kita ketemu bersama teman-teman, saya menjelaskan bahwa kepada pemerintah untuk bom sendiri memang ada, cuma memang kesulitan itu melihat barang bukti, dan itu memang tidak semudah yang kita bayangkan. Mereka orang terlatih juga yang melakukan bom ini. Kemudian warga yang tinggal seperti istrinya Bapak Podo ini, itu kan di Pulau Widi sampai dengan 1 bulan, kadang 2 bulan. Kalau misalkan itu warga pulang ke kampung, tinggal mereka sendiri juga khawatir terancam, karena orang pemboman di Pulau Widi ini itu segala penjuru. Ada di luar juga dari Pulau Halmahera yang dari mana kita tidak tahu, kita tidak sebutkan nama di sini dan arahnya, tapi jelas juga dari pihak-pihak luar juga datang pemboman di Pulau Widi. Kalau Bapak sendiri coba kasih bagaimana kendala-kendala apa yang ngoni hadapi tentang untuk masalah ngoni sebagai anggota Pokmaswas ini, apa yang ngoni hadapi kesulitan sampai kesulitan sarana transportasi kah, dana mau ke sana kah, atau yang bagaimana sehingga supaya ngoni bisa semangat bisa rawat Pulau Widi kira-kira? Dana transportasi, dana dan transportasi. Iya. Selama kegiatan yang kompok Mas ini, apalagi yang ngoni pernah waktu itu sama-sama dengan apa yang ngoni selain tanam apa pohon apa, mangrove kah? Pohon mangrove. Mangrove. Pembersihan di pantai. Oke.
Iya. Pernah menyelam juga ya? Menyelam juga. Bersama Oh, WCS. Oke. pemasangan papan Ya. genom. Iya. Coba kalau Mama Walina sendiri, Mama Walina gimana? Mau kendala apa kira-kira sebagai anggota Pokmas, Mas? Senang, suka dukanya di mana? Coba. Ngoni punya rasa semangatnya, kenapa sampai Ngoni masuk di anggota Pokmas, Mas? Kenapa sampai Ngoni mau raut Puluwidi? Kira-kira apa sampai kiat-kiat semua ini bisa senangnya tuh di mana, dukanya di mana? Coba Ngoni cerita sedikit. Tong senang karena tong pikir pulau itu kan banyak hasil terhadap, makanya tong senang. Dan kedua itu kitong rasa duka karena kasihan Pulau Widi itu katong tara mau perhatikan. Yang keadaan bagaimana Pulau Widi, sedangkan hasil kan mesti Pulau Widi, apalagi tong orang kampung, maksudnya desa Ganeluar itu kan kebutuhan itu di Pulau Widi atau kepancariannya di Pulau Widi. Makanya tong harus tong perhatikan tuh Pulau Widi itu. Baru ketua orang sebagai anggota Pokmas itu tompe kendala itu karena tompe transportasi dan tompe dana. Selama kalau Ngoni ada kegiatan misalkan dari Pak Lakar bilang ini ada program, ketong harus ke sana anggota. Sementara dana terhadap itu kamu cari dana bagaimana? Ya terpaksa tuh mesti baku tambah. Nah, tuh mencari dana bagaimana dengan keadaan mendadak. Tuh mencari dana dengan masing-masing. Ada yang minta 50.000, ada yang sampai naik sampai 100. Atau ntar begitu tuh dapat dana dari mana? Tuh minta perhatian dari pemerintah Halsel. Tuh harap tuh perhatikan tuh sedikit supaya tuh mangkali bisa tuh ada punya bantuan dana kah atau transportasi kah. Nah, itu tuh penting sekali itu untuk kelompok Pokmas itu. Jadi salah satu anggota Pokmaswas ini, Ibu Walina, memang menceritakan itu kondisi yang harus dorang kegiatan di Puluwidi itu untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, bersihkan sampah, kemudian mengecek tempat-tempat yang dilakukan pemboman di situ, ada yang menyelam, melihat dengan tumbuh-tumbuh karang di situ. Itu memang ke Puluwidi itu harus patung-patungan dana, dan beliau mengharapkan itu dengan melalui video ini mungkin insya Allah kami berharap pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan mungkin bersama-sama ada uluran tangan, terutama pengadakan transportasi untuk kegiatan berkelanjutan untuk pemeliharaan Puluwidi, karena Puluwidi itu memang terletak dan memiliki tanggung jawab yang ada di Kecamatan Ganeluar, ya, Kecamatan Ganeluar Selatan, karena dan merupakan juga bagian daripada desa, ya, desa. Jadi desa Ganeluar itu punya hak wilayah itu sampai dengan di Puluwidi. Dan coba melakukan di Puluwidi, di bagian Puluwidi itu bagian Sasara itu dari mana-mana yang tinggal. Kalau dari Sasara itu kalau orang tinggal di Sasara, tapi saya lihat menurut info yang saya dapat di sana bahwa masyarakat yang hidup sebagai nelayan yang ada di sana itu sebagian itu sekaligus pelaku tindakan bom ikan. Ya, bom ikan. Bius juga mereka. Iya. Bom juga mereka. Karena bilang itu ada pelakunya di situ, kemudian itu kita diminta mana alat buktinya, apa kira-kira alasan dari pelakar, alat buktinya mana kira-kira gitu? Kalau kita mau bilang alat bukti dari Daga ke Sasara itu sangat jauh, tapi memang ada orang saksi hidup ada di sana, masih hidup, sering datang mengadu ke kita. Bagaimana Pokmas antisipasinya? Saya bilang juga kasihan kita ini Pokmas ini. Pertama karena kendala anggaran tadi kita tidak bisa melangkah jauh. Kedua kita juga di bukti laporan ya kita kasih masuk di logbook. Tetapi kalau artinya kalau pelaku tidak mungkin melaporkan dirinya. Iya. Saya pernah ada turun waktu itu dengan anggota WCS pemasangan papan informasi, ya. Ya, pas kita sampai itu kan beberapa bodi itu lari ketinggal. Saya curiga mereka itu pelaku. Dan ada orang kita yang satu bahasa dengan saya, dia lapor itu ada beberapa orang itu pelaku mereka itu.
pelaku pemboman yang ada di situ. Itu hanya kan kita tidak bisa bikin karena kita tidak ada bukti. Iya. Tapi tinggalnya di situ di Sasara. Jadi teman-teman, di Pulau Widi itu ada 2 wilayah, sebagian daerah timur, bagian Pulau Sasara yang sangat bagus, tapi sudah dibombardir, koral-koral dan karang itu pada hancur karena pusat pemboman di situ. Dan menurut informasi itu memang tidak memiliki alat bukti yang kuat yang melihat, tapi saksi hidup ada. Dan sekarang mereka masih melakukan aktivitas itu. Kami berharap ada tim yang turun untuk memberikan edukasi atau dengan secara hukum atau gimana untuk agar menghentikan langkah-langkah itu, bisa mereka tuh mencari hidup dengan cara yang halal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kira-kira waktu itu penyelaman dasar laut yang dari WCS itu yang 13 titik. Iya. Penyelaman pertama kan daerah Sasara. Iya. Di situ kan ada zona inti. Iya. Itu turun menyelam tuh, kamu ikut ya? Itu kan tidak ada, teraikan. Karang ancur. Di sana nih karang yang masih awet sedikit di depan daga kecil ini. Masuk itu, Doro itu. Masya Allah. Padahal yang beberapa tahun yang lalu, sekitar 2017 masih bagus di situ ya. Iya, karena waktu itu kan masih ada pengawas. Pengawas. Ibu Natali. Iya, Ibu Natali. Dia kan punya motores pengawasnya. Walaupun memang tidak tangkap mereka, tapi sering patroli. Iya. Karena anggarannya ada. Iya. Jadi memang teman-teman, sejak masih ada Ibu Natali yang ingin untuk pengelolaan wisata, tugasnya tuh monitoring itu di bagian sasaran itu memang tidak ada pemboman. Karena beliau masih aktif, ada timnya, ada sarana transportasi yang memadai, sehingga warga itu yang ingin melakukan pemboman juga merasa was-was. Tapi setelah dengan adanya hak izin beliau sementara dicabut, yang kita lihat di berbagai media sosial, maka beliau juga tidak akan boleh berkunjung juga, maka memberikan kesempatan bagi orang-orang yang dari luar itu melakukan aktivitas pemboman. Dan hari ini di Sasara itu memang jelas terumbu karangnya sudah hancur, dan ini kalau membuat wisata untuk di situ lagi memang harus membutuhkan namanya konservasi ya. Iya. Konservasi, dan itu juga sangat lama karena tumbuh karang itu kalau hancur itu ada mengatakan itu, yang saya baca itu ada cuma 1 tahun 3 cm, tergantung kadar air, kadar garam. Kalau misalkan lama tidak ada tumbuh karang lagi, ya pasti di situ tidak ada ikan. Dan kalau sudah tidak ada ikan, otomatis warga di situ sudah tidak tinggal lagi. Karena mau cari nafkah juga sudah tidak mungkin, kan begitu ya? Harus pindah. Sekarang begini, setelah mereka di sekitar itu sudah habis hasilnya, mereka berpindah arah. Sasarannya ke Daga sini. Ke Daga lagi? Iya, sekarang Masya Allah. Dorang sudah tidak mencari di sana, secara ikan. Itu yang saya pernah bilang. Iya. Secara ikan. Ini orang-orang yang melakukan pemboman bius ikan ini sebenarnya di Dompung kampung itu awalnya ada, mungkin tinggal di pulau. Iya. Tapi karena melakukan aktif pemboman terus menerus, terhadap buku dengar, tidak ada yang mau jujur di situ. Karang habis, ikan habis, rumah menetap di situ, pusing cari hidup di mana? Terpaksa harus berhijrah lagi di daerah orang lagi. Di situ melakukan pemboman, bius. Warga yang ada di situ mencari nafkah sudah susah. Nah, tadi hama ini mengganggu nih. Tadinya di Sasara sudah habis teman-teman, sekarang harus pindah di daerah Daga di Pulau Widi. Pulau Widi Daga ini adalah termasuk itu daerah yang ada bilang sini Doro, tempat bisa masuk kapal, bagus, tapi saya sudah ada bocoran. Dan ini mereka tinggal di Daga, bahwa pemboman ini, orang melakukan pemboman cuma hanya berapa orang, tapi tidak mampu dicegah. Saya heran, cuma berapa orang saja, tapi hari ini masih melakukan aktivitas pemboman, belum ada berani untuk melakukan investigasi, masih melakukan pemboman. Dan ini kalau habis di Daga dibom, ibu ini dan yang tinggal di sana yang mencari nafkah, saya rasa akan mengalami kesulitan, karena ikan sudah tidak ada, mau cari di mana lagi, begitu. Terus kesan-kesan apa dari Kepala Karman untuk nanti, untuk supaya Posmasos ini bisa dibantu, apa coba sampaikan yang kalau semangat sih kami ini masih sampai sekarang ya, masih yang jadi permasalahan sekarang dengan naiknya harga BBM. Iya. Saya juga pernah usulkan sama teman-teman kita mungkin minggu depan adakan monitoring
teman-teman sepertinya dia sudah lelah. Oke. Bukan lelah bekerja, tapi lelah dengan patungan. Iya. Iya. Kasihan masyarakat kehidupan ini. Ada juga pada saat-saat ketong minta dong ada uang. Tapi yang namanya masyarakat selain kerja baru dapat uang. Iya, iya. Jadi di situ saya maklumi juga mereka. Ya kalau mau bilang berkorban dari 2000 tong mulai start kerja sampai sekarang ini kan kasihan. Iya. Jadi saya juga sadari kalau saya kasih tahu pada orang ketong mau monitoring, kalau mereka beralasan ya saya diam. Ya. Ketong sarana juga sampai sekarang kan pakai saya punya pribadi. Iya. Pertama sarana juga itu penting. Iya. Kedua bagaimana caranya dibantu sebagian kecil untuk tompe anggaran operasional. Kalau mau kita lihat Pulau Widi ini dengan bijak, dengan baik, saya minta dari pemerintah, tolong kami diperhatikan supaya Pulau Widi bisa lestari. Karena jika kamu tidak diperhatikan, kita mau daya apa masyarakat ini? Ya, kita kemampuan terbatas, niat, keinginan ada. Tapi kemampuan finansial terbatas. Karena memang anggaran sekarang kalau harga bensin model ini, itu kita butuh uang harus 1 juta lebih. Di sana ini kan kita selain monitoring, kita melakukan pembersihan pantai, mengumpulkan semua sampah-sampah, rumput-rumput yang ada di daga kecil itu, kita membersihkan, cabut, bakar dia baik-baik, menyapu baik-baik daerah Musala situ. Selain itu juga kita juga sempatkan waktu ke nelayan-nelayan lokal yang dari Gane maupun dari luar Gane, dari daerah lain, orang pulau-pulau Joronga itu kasih tahu, memberikan pemahaman bahwa silakan Anda mencari, tidak ada yang melarang sepanjang itu secara manual ya, tidak melakukan tindakan yang melanggar. Saya juga pernah kasih tahu yang habitat laut yang sangat dijaga sekarang yang sudah memang hampir punah, contohnya lumba-lumba, paus, dugong, parimanta, penyu. Kita mari jaga bersama hiu. Jadi kita berjalan selain monitoring, itu juga yang kita lakukan. Itu sudah mulai kayak berkurang kah atau? Kalau saya lihat kapan kita sering ke pulau aktif, ada jarangnya juga, ada stopnya. Kalau kita sering aktif tuh jarang, lama baru terjadi lagi. Tapi kalau kita sudah yang begini, itu maunya dia. Iya, walaupun kita tidak ada senjata, tapi belum ada pokmas mau patroli. Oh iya. Iya. Berarti kalau terada aktivitas pokmas was lagi ke Pulau Widi, langsung orang-orang pembom itu berani lagi bom. Berani lagi. Kalau ada pos maswas, anggota Pokmas dari Gane luar untuk mau aktivitas lagi di Pulau Widi, don't takut lagi. Iya. Istilahnya dong was-was lagi, yang ada pelaporan. Saya berharap melalui video ini mewakili teman-teman dari Pokmaswas, baik pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, bahwa sampai hari ini masih terus menerus pemboman liar, hanya beberapa orang yang memang sudah diketahui identitasnya. Dalam video ini kita tidak sebutkan nama-namanya. Mudah-mudahan dari tim bisa turun, bisa langsung menghadap dengan tim anggota Pokmaswas untuk langsung bisa berkunjung di pelakunya. Mungkin kita tidak melibatkan diri sebagai untuk menghakimi orang, tapi mungkin sebagai berikan nasihat atau pernyataan atau edukasi dari pihak pemerintah agar pelaku ini bisa berhenti melakukan pemboman. Saya sampai berpikir hari ini cuma 3 orang, sekian orang saja bisa menguasai Pulau Widi, dan 3 kecamatan ini hari ini rasa was-was, atau ada juga was-was, khawatir, ada juga yang tidak terlalu mau memperhatikan, peduli karena mungkin tidak ada mau berurusan lah dengan Pulau Widi. Cuman mereka ini saja yang betul-betul yang sangat peduli karena memang menginginkan generasi anak cucu kita nanti ke depan itu bisa juga menikmati Pulau Widi. Mungkin akhirnya sampai di sini Pak Lakarman. Terima kasih. Saya berharap mudah-mudahan bisa dibantu sarana transportasi. Saya cukupkan. Terima kasih Bapak dan Ibu atas podcast, atas diskusi kali ini. Insya Allah mereka sudah mendengarkan keluhan-keluhan Bapak dan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.